Oke, siap. Nomor kan nggak on kan? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, tadi ada gangguan teknis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada para hadirin peserta webinar pada hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga pendidikan di Indonesia semakin maju dan semakin baik untuk kedepannya. Perkenalkan, nama saya Sri Rianti dari SMK Negeri 1 Kaligondang. Saya di sini sebagai host yang memandu acara webinar dengan tema Purbalingga Futures. Pada webinar kali ini, kita ditemani oleh moderator kita yang bernama Rafika Nurdalifah dan presenter kita yang bernama Putri Barni Salsabila dengan subtema Perindustrian Purbalingga. Selanjutnya, saya alihkan kepada moderator kita, Rafika Nurdalifah. Silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Rafika Nurdalifah. Saya sebagai moderator di sesi pertama ini dengan tema Perindustrian Purbalingga. Sesi kali ini akan disampaikan oleh presenter kita yang bernama Putri Barni Salsabila. Dia adalah siswa dari SMK Negeri 1 Kaligondang yang aktif di bidang akademik maupun non-akademik. Ya, untuk Putri Barni Salsabila, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Barni Salsabila dari SMK Negeri 1 Kaligondang. Di sini saya akan menyampaikan satu buah materi dengan judul Perindustrian Purbalingga. Baik. Perindustrian Purbalingga. Oke. Next. Purbalingga kota industri. Jadi, akan salah satu julukan sebuah kabupaten di Jawa Tengah, yaitu kota Purbalingga sendiri. Kota yang memiliki julukan sebagai kota perwira ini memiliki potensi yang kaya, sehingga dijuluki sebagai kota industri yang mendunia. Lalu, dengan julukan tersebut, pasti Purbalingga ini punya produk. Lalu, apa saja sih produk industrinya? Oke. Rambut dan bulu mata palsu sebagai produk industri terbesar. Jadi, seperti yang kita ketahui, Purbalingga ini sudah sangat terkenal dengan produk-produk rambut dan bulu mata palsunya. Selain karena kualitasnya, produk bulu mata dan rambutnya ini punya sejarah yang sangat menarik sekali. Oke. Jadi, sejarah rambut palsu ini ternyata berawal dari investasi.
yang kini menjadi produk industri yang mendunia. Jadi ternyata berawal dari seorang investor asal Korea Selatan yang mendirikan perusahaan rambut Royal Henry yang kini berubah nama menjadi Royal Corindah. Perusahaan rambut dan bulu mata palsu itu berawal pada tahun 1976. Lalu beberapa tahun kemudian bermunculan pabrik serupa yang juga dimiliki oleh perusahaan Korea, yakni Indokores, Sahabat, Euro Mustika yang keduanya berada di Kelurahan Kandang Gampang dan Suncang di Kelurahan Mewek. Pada saat itu, investor asal Korea Selatan ini berani untuk menginvestasikan usahanya di daerah Kabupaten Purbalingga karena ia menilai di Kabupaten Purbalingga ini bisa menjadi daerah yang potensial untuk membuat usaha industri. Jadi, Purbalingga ini memang mempunyai potensi yang sangat kaya. Maka dari itu banyak investor-investor yang menginvestasikan dananya di kota Purbalingga ini untuk membangun berbagai macam industri. Salah satunya yaitu rambut dan bulu mata palsu. Ini salah satu gambarnya pembuatan bulu mata palsu. Handmade, keunggulan rambut palsu Purbalingga diekspor hingga berbagai negara. Jadi memang pembuatan rambut palsu dan bulu mata palsu ini dibuat secara manual atau dengan tangan. Maka dari itu, karena kemurniannya dengan menggunakan hasil tangan, sehingga hasil akhirnya akan lebih rapi dan tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Nah, karena kualitasnya yang oke ini, produk rambut made in Purbalingga sudah dipakai para artis Hollywood dan diekspor ke berbagai negara. Jadi memang keren sekali. Produk rambut palsu dan bulu mata palsu ini memang sudah sangat terkenal. Saya pun percaya banyak sekali orang yang mengenal Purbalingga ini merupakan salah satu kota yang memproduksi rambut palsu yang besar dan kualitas yang bagus juga. Next. Knalpot Purbalingga. Jadi knalpot Purbalingga itu nggak kalah juga kualitasnya dari bulu mata palsu. Selain dikenal nih rambut palsu dan bulu mata palsu, Purbalingga juga terkenal dengan ciri khasnya yaitu dengan knalpot yang sudah tidak perlu lagi diragukan kualitasnya. Ya, pehobi otomotif mana sih yang nggak kenal dengan knalpot buatan Purbalingga? Jadi hebatnya lagi, knalpot Purbalingga ini sudah dipasarkan ke seluruh Indonesia hingga ke luar negeri. Bahkan, tak kurang dari 146 industri kecil menengah atau IKM, knalpot di Purbalingga mampu menyerap tenaga kerja kurang lebih 1.000 orang. Tak disangka, industri knalpot berawal dari industri peralatan rumah tangga berbahan dasar seng dan drum. Tentu saja, ini sangat, menurut saya sangat berpalikan dengan sekarang sudah menjadi sebuah industri yang sangat besar. Ternyata, dulunya ini industri knalpot sama sekali bukan menjurus ke arah pembuatan knalpot itu sendiri. Malah berawal dari industri peralatan rumah tangga yang berbahan dasar seng dan drum. Lalu karena kian tahun maka industri knalpot terbentuk dari industri kecil peralatan rumah tangga tersebut. Sejarah knalpot Purbalingga ini dimulai dari Dusun Sayangan, Kelurahan Purbalingga Lor tahun 1970-an. Lalu baru tahun 1980-an warga setempat Sultani berinovasi dengan mengawali produksi knalpot motor dan mobil. Jadi nggak langsung, dulunya mereka memproduksi peralatan-peralatan rumah tangga. Baru di tahun 1980-an warga setempat nih yang Sultani ini berinovasi untuk mengubah usahanya menjadi usaha industri yang memproduksi knalpot motor dan mobil. Lalu, pada tahun 1990-an, industri kecil itu mulai menyebar ke kelurahan atau desa sekitarnya di Kabupaten Purbalingga.
karena memang kualitasnya yang sangat bagus dan sudah tidak diragukan lagi. Lalu, sebagian besar diproduksi secara handmade, pembuat knalpot Purbalingga disebut pengrajin. Jadi memang Purbalingga ini terkenal sekali karena produknya yang dibuat secara handmade atau buatan tangan. Karena hal tersebut membuat produk-produk Purbalingga kualitasnya pun sangat bagus sekali. Namun, karena masuk ke dalam masa yang lebih baik lagi, masa sekarang yang jauh lebih modern, para pengrajin knalpot itu kini mulai menggunakan peralatan-peralatan modern. Jadi memang perlu diketahui knalpot yang dibuat di kabupaten ini sebagian besar dikerjakan dengan tangan alias handmade. Jadi pantas saja nih orang-orang yang membuat knalpot ini disebut sebagai pengrajin. Lalu walaupun juga dibuat sekarang menggunakan teknologi yang lebih modern, knalpot Purbalingga sama sekali tidak mengurangi kualitas produksinya, justru lebih meningkat dari waktu ke waktu. Oke, jadi sekarang para pengrajin menggunakan alat-alat produksi seperti mesin pon, bending, dan juga cutting. Dengan begitu, para pengrajin bisa berfokus untuk meningkatkan kualitas produksi knalpot buatan tangannya demi memuaskan para konsumen. Baik, jadi dari situ memang kita tahu Purbalingga ini merupakan kota yang sangat kaya akan industrinya. Tentunya tadi yang sudah saya jelaskan, sebenarnya banyak sekali industri-industri di Purbalingga yang sangat bagus kualitasnya dan sudah terkenal di luar daerah Purbalingga sendiri. Hanya saja memang saya akan membahas dua hal itu saja, yaitu rambut palsu dan bulu mata, serta knalpot. Jadi memang dua produk ini sudah sangat dikenal, bahkan sudah diekspor ke luar negeri. Banyak sekali artis-artis Hollywood yang sudah memakai rambut palsu buatan Purbalingga, bulu mata buatan Purbalingga juga. Oke. Jadi kita kembali ke lingkungan kita sehari-hari. Banyak sekali industri-industri kecil yang mempekerjakan orang-orang untuk membuat rambut palsu ataupun wig. Karena memang Purbalingga dan menonjolkan industri tersebut daripada yang lain. Yang lain memang lebih sama maju, cuma dua ini merupakan kayak ikon Purbalingga, rambut dan knalpot. Dalam knalpot ini yang sudah saya jelaskan tadi, tak kurang dari 146 industri kecil menengah IKM mampu menyerap tenaga kerja kurang lebih 1.000 orang. Jadi memang Purbalingga ini kaya akan potensi tentunya, dan untuk kualitasnya sendiri sudah tidak diragukan lagi. Lalu berawal dari investasi menjadi produk industri yang mendunia. Tadi sudah saya bahas jelas, yaitu industri rambut palsu dan bulu mata palsu, yaitu rambut Royal Canin yang kini berubah menjadi Royal Corinda. Jadi memang dulu investor-investor luar memang sudah mengenal nih bahwa Purbalingga punya potensi, Purbalingga punya sesuatu yang nggak dimiliki sama kota lain. Contohnya tentang rambut palsu dan bulu mata palsu ini. Maka dari itu, mereka menginvestasikan dananya ke Purbalingga menjadi sebuah industri yang sekarang paling kita kenal di Suncang di Kelurahan Mewek. Jadi memang mereka menilai di Kabupaten Purbalingga ini bisa menjadi daerah yang potensial untuk membuat usaha industri ini. Dan memang terbukti sampai sekarang industri-industri yang ada di Purbalingga sudah dikenal oleh banyak orang dan sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Jadi menurut saya cukup sampai di sini materi saya. Saya serahkan ke moderator.
Ya, bagus sekali tadi materi yang disampaikan oleh presenter kita. Ya, yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, silahkan jika ada yang akan ditanyakan. Sepertinya cukup, Kak. Ya, kalau gitu saya serahkan kembali kepada host. Ya, terima kasih kepada moderator kita pada hari ini dan juga presenter kita pada hari ini. Materinya sangat menarik dan memberikan informasi yang menambah wawasan lebih luas juga. Saya sebagai host juga terima kasih kepada para peserta webinar pada sesi kali ini pada materi perindustrian Purbalingga. Semoga materi ini bisa memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih lagi tentang perindustrian di Purbalingga. Saya mohon pamit untuk undur diri. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Itu sesi selanjutnya, Pak.